praktisi profesi juga ikut bergabung dalam tim ini untuk memberikan penguatan, gitu loh. Jadi saya melihat kemampuan dan daya tempur dari tim yang sekarang ini mudah-mudahan lah, saya cukup yakin. Jadi siap perang bener ya? Oh siap perang. Siap perang. Oke, selamat sore Tribuner. Ketemu Selamat lagi. Ya. Kita bahas-bahas soal politik lagi. Tapi berbeda. Kalau kemarin di kota kita pada perang yang sesungguhnya di tingkat provinsi. Kali ini yang perang tingkat provinsi ya. Tingkat provinsi sekarang Mas. Kok serem banget perang Mas. Ya. Dan sore ini kita spesial teman-teman Tribuners, kita datangkan 3 perwakilan tim sukses ya dari 3 pasangan calon yang kita bilang hari ini judulnya adalah Perang Bintang Pilkada Kepri. Kenapa kita bilang Perang Bintang? Menurut Tribun ya. Ini yang maju di Pilkada Kepri ini bintang-bintang semua. Bintang, iya kan? Ya. Pak Ansar, Romo Suryo, sama kemudian Pak Isdianto. Siapa sih yang nggak tahu beliau gitu ya. Makanya kita izin judulnya adalah Perang Bintang Pilkada Kepri. Kita spesifik subtemanya adalah peran strategis tim sukses di balik kemenangan gitu. Sip. Gitu. Siapa aja nih Mas yang kita hadirkan? Ada 3. Ada Bang Agus Wibowo ya. Jadi ini koordinator debat tim pemenang Sinergi Surya Iman. Bang Agus kita taruh di ujung sana sesuai nomor urut ya. Nomor urut salah 1 ya. Ya, kemudian ini nih Bang Uba Ingan Sigalingging ya. Bang Uba ini wakil sekretaris ya Bang kan? Ya. Wakil sekretaris tim pemenangan Insani Isdianto Suryani. Ya. Nah, kemudian yang satu lagi ini orang Pinang dari Pinang ini Bang Ade Angga. Ini langsung ketuanya ini. Ketua tim pemenangan Aman Ansar Marlin. Artinya memang pembicaraan kita sore ini tidak main-main. Iya. Ya memang para tim sukses kapabilitasnya memang sudah ada baik di Batam, di Kepri. Artinya memang mereka akan mewakili dari pasangan calon, mencerminkan bagaimana sih sebenarnya strategi untuk memenangkan. Ya, betul. Ya. Kita langsung tanya aja, kita mulai ngobrolnya. Kita ngobrol santai aja, Bang Agus, Bang Uba, Bang Ade. Aman. Kita sengaja tidak kita kasih kopi. Kalau kita kasih kopi nanti kita bisa 3 jam. Nah, padahal kita harus berhenti sebelum maghrib. Apalagi sama politisi kan. Nah, kan kita tahu lah, apalah kita kan. Apalagi sama Bang Uba itu nggak pernah berhenti ngobrol. Mungkin saya tanya dari belakang dulu deh, Bang Ade. Bang Ade, ini kan langsung ketuanya nih di tim pemenangan Aman Ansar Marlin. Bang Adi, kalau sebenarnya apa sih yang dikerjakan di tim sukses ini gitu kan? Baik. Tim sukses itu tentu target utama akhirnya adalah agar pasangan calon yang diusungnya itu menang. Nah, supaya menang maka kita harus menghadirkan informasi yang objektif dari keunggulan pasangan calon kita. Produk-produk yang kita jual ke masyarakat yaitu merupakan visi misi, kemudian program-program prioritas apa yang akan dilakukan setelah terpilih. Nah, itu yang kita hadirkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu punya pilihan, oh ini loh. Dan itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Goalnya adalah pasangan yang dibawa itu menang. Iya, itu goalnya. Itu goalnya. Oke. Kalau ini Bang Agus Wibowo mungkin, Bang, kalau menjadi ini Bang Agus ini pertama kali ikut di struktur organisasi di organisasi di tim sukses pertama kali? Sempat beberapa kali. Pernah berapa kali ya? Sebelumnya? Saya sempat di tim ses untuk Pilpres, kemudian juga untuk Pilwako juga sempat. Pilwako sempat ya. Siap. Nah, ini kan punya pengalaman lumayan berapa kali ya gitu ya. Siap. Itu sebenarnya kalau jadi bergabung di tim sukses itu biasanya dijanjiin apa sih gitu lah. Ada janji-janji apa dari pasangan calon ketika kamu ikut ini gitu. Kok mau gitu loh. Ya, yang pasti pertama adalah sebuah panggilan ya. Panggilan dari kita untuk bisa berkontribusi lah. Berkontribusi untuk membuat sebuah perubahan. Ya, harapannya dengan kita menjadi tim sukses, kita menjadi bagian dari proses perubahan itu. Apalagi kalau kita bisa menampilkan sosok calon yang luar biasa, yang bisa diterima, dan yang kemudian juga yang pasti ya
bisa membawa sebuah perubahan untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau saya masalah iming-iming, masalah itu menurut saya itu nomor sekian lah. Tapi yang penting sekarang adalah balik kepada niat kita untuk lurus, baik, supaya bagaimana memenangkan proses pemilu ini dengan elegan. Oke. Ya mungkin masih pertanyaan yang sama ke Bang Ubah. Bang, bener gak sih Bang? Kadang banyak yang obrolan di warung kopi, kalau jadi tim sukses tuh nanti akan dapat proyek gitu kan. Kadang kayak gitu ya. Biasanya ya contoh aja nih, kadang kalau di Pilpres kan akhirnya kan ada yang jadi menteri ya kan. Ada beberapa di tim suksesnya jadi ada posisi gitu. Mungkin menurut Bang Ubah gimana Bang? Kalau saya sih ngelihatnya nggak seperti itu ya. Izin Bang, agak deket Bang. Mungkin kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi. Tentu di sini kalau kami ya itu lebih kepada persoalan ide, gagasan dan pemikiran. Ide, gagasan dan pemikiran. Nah, artinya berangkat dari kandidat, kemudian tim ini nyambung dengan konsep itu, sehingga itu tim bekerja tinggal menjabarkan di lapangan, menyampaikan informasi. Terus terkait dengan tadi yang disebut iming-iming, saya kira ada banyak motivasi, ya harus realistis bahwa dalam kerja politik ini di semua tingkatan itu motivasinya berbeda-beda. Hanya saja kita tidak bisa memastikan si A, si B, si C dan seterusnya itu motivasinya apa. Ya, kalau dibilang misalnya dia kontraktor menjadi tim sukses, ya kan dia nggak mungkin untuk ngurusin masyarakat. Iya, betul. Nah, kalau dia misalnya orang yang bergerak di bidang pendampingan masyarakat, tentu dia nggak mungkin main proyek. Nah, itu tergantung dan juga backgroundnya saya kira. Tetapi intinya semua sama seperti yang disampaikan oleh Bung Agus, Bung Angga tadi. Tujuannya adalah bagaimana menyampaikan pesan kandidat dan pesan ini didengar dan diterima oleh masyarakat. Nah, itu. Nah, jadi soal motivasi saya kira beragam. Karena memang tim sukses itu nama yang menurut saya sih unik. Pasangan menang atau kalah timnya sukses terus. Itu kalau yang memang motivasinya ya itu hanya nyari sukses untuk diri sendiri ya. Karena motivasinya beda-beda. Iya. Bang Adi, kalau ini kan betul Bang Adi kan sebagai ketua nih. Nah, kalau saya nggak tahu sih kalau di struktur di anggota di tim sukses itu apakah sudah ada maksudnya nomenklaturnya semuanya sama jumlahnya. Maksudnya apakah ketua, ada ketua, ada sekretaris, ada beda-beda ya? Beda. Makanya dalam PKPU itu tidak dikenal istilah tim sukses. Tim pemenangan. Tim pemenangan pun tidak. Yang ada adalah tim kampanye. Tim kampanye. Untuk menghindari istilah menang kalah tadi. Nah, jadi kalau untuk divisi itu tergantung dari tim pemenangan yang menyusun atau tim kampanye itu yang menyusun sesuai dengan kebutuhan struktur masing-masing. Ya, mungkin ada satu bagian ada di kami, ada satu bagian tidak ada atau ada di bagian pemenangan lain gitu. Itu tergantung kondisi yang disusun oleh masing-masing. Kalau penentuan ketua di masing-masing itu apakah lebih dominan pada paslonnya atau rembuk antara partai pengusung antara di masing-masing? Ya, kalau di Aman kita rapat partai koalisi, partai pengusung, sehingga kita bagi secara proporsional. Contoh misalkan kita ada 6 partai pengusung dan pendukung, ya ada misalnya ada 15 struktur, kita bagi secara proporsional. Jadi semua partai politik merasa ini adalah bagian dari pemenangan itu. Jadi semua bersama-sama memenangkan pasangan calon. Ketuanya ditunjuk langsung dari paslonnya, udah aku cocoknya sama ini misalnya, atau enggak? Ya, itu dari paslon. Dari paslon. Kalau dari Insani gimana? Ya, kita rembukan ya. Kita rembukan, tentu hasil rembukan ini nanti disepakatin bersama. Karena posisi ketua tim kampanye itu sangat strategis. Ya, betul. Yang bisa diterima oleh semua pendukung. Jadi nggak boleh ada resistensi, nggak boleh ada faktor like and dislike. Jadi ukurannya ya objektif.
Iya. Iya. Tapi Faktanya faktornya dari anu juga, dari apa? Paslon juga yang nentukan, sama seperti yang di Aman. Semua terlibat. Semua terlibat. Artinya paslon juga harus nyaman dan betul-betul harus bisa bekerja sama. Jadi kan begini dia, cocok sama paslon nggak cocok sama tim ya kan, tak bagus juga. Nggak akur juga. Nah, nanti karena kan? ini kan kita mau mengelola sebuah tim, ibaratnya sebuah kesebelasan nih kan. Iya. Nah, sebuah kesebelasan yang akan bertanding, posisi yang paling tinggi adalah manajer tim. Nah, sebagai manajer tim itu harus cocok ke pemain dan cocok ke pemilik modal, owner, ke usernya. Iya. Nah, pemilik modal artinya yang punya kesebelasan. Betul. Jadi ini positioningnya ketua tim kampanye. Iya. Faktanya di tim Insani itu bukan juga karena kan di situ ada PKS, ada Hanura, bukan berarti PKS kan kursinya banyak nih. Iya. Dia jadi ketua ya, Bang ya. Ya, ketuanya Lagi dari Hanura ya. Dari Ya, Hanura. kita itu memang karena Insani itu ya memanusiakan manusia. Masa ya? Kalau dari sinergi Emang paling beda yang sinergi, karena latar belakangnya bukan Betul. partai. Bukan partai Jadi ya? Kebetulan ketua tim kita adalah seorang akademisi, Iya, Dr. akademisi. Gita Wirjawan ya. Jadi kita dari tim koalisi juga dari paslon itu melihat pertama dari figur, kemampuan juga bagaimana seorang ketua ini bisa menggerakkan tim sukses ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini dalam hal ini ketua ini adalah pengejawantahan dari paslon gitu. Nah, jadi ketika kemudian mempercayakan paslon ini kepada ketua tim, ya otomatis ketua tim harus mampu mengabsorb ya apa dan bagaimana paslon ini visi misi termasuk juga apa target-target yang ingin dicapai. Sehingga dan suatu hal yang luar biasa saat ini seorang ketua pemenangan ini adalah seorang akademisi, bukan dari partai politik gitu. Tetapi itu tidak melemahkan, justru malah menjadi sebuah stimulus ya buat kita yang dari tapi nggak ada rasa kok bukan dari partai, padahal kita tidak ada. Nggak ada Karena ya? disusun berdasarkan kesepakatan iya. dan juga kesepahaman ya. Karena kan tujuannya, goalsnya adalah bagaimana paslon kita ya Romo Suryo dengan Pak Iman Setiawan itu menjadi calon gubernur dan wakil gubernur terpilih gitu. Yang nunjuk kemarin siapa? Dari paslon. Paslonnya yang Dengan sepengetahuan dan sepersetujuan dari partai koalisi. Iya. Mungkin inspirasinya dari Jokowi ya kali ya. Kalau mungkin turunannya kan Jokowi juga bukan dari partai kan, ketua tim pemenangan ya. Ya Bang ya. Ya, kan Erick Thohir ya. Ya, artinya begini, artinya bahwa sesuatu yang baik gitu kan itu bisa dijadikan sebagai sebuah buat insight ya. Kenapa sebagai inspirasi gitu kan. Kenapa kalau misalnya Pak Jokowi bisa menang terus kemudian kenapa nggak kita coba, ya mudah-mudahan ini juga menjadi rezekinya kemudian sinergi nanti menang menjadi gubernur dan wakil gubernur gitu. Cuman menariknya tidak rekerlek sama yang dulu, artinya kan sudah gabungan. Dulu kan Pak Gita kan bukan dari Pak Jokowi, artinya kan untuk yang sekarang tim kita cukup kompak, dinamis ya. banget ya. Dinamis karena kita mencoba melibatkan semua unsur. Ada unsur akademisi, unsur dari ulama, kemudian unsur pengusaha, pokoknya lengkap. Bahkan dari milenial juga terlibat. Jadi saya cukup bangga menjadi bagian dari tim ini karena saya melihat ini cukup cukup lengkap dan kemudian motivasinya bagus gitu. Jadi saya melihat ini mudah-mudahan on track lah sesuai dengan cita-cita kita bersama untuk memenangkan pasangan kita ini. Ya, Bang Agus, mungkin masih di Bang Agus. Bang Agus di tim pemenangan di Sinergi itu latar belakang timnya apa Bang? Apakah kebanyakan dari partai politik, ada yang seperti tadi saya bilang ini komposisi yang cukup lengkap dari bukan cuma dari partai politik, seperti tadi saya bilang, dari ulama, kemudian juga akademisi, kemudian juga pengusaha, bahkan juga praktisi-praktisi yang cukup mumpuni ya, seperti profesi ya, praktisi profesi juga ikut bergabung dalam tim ini untuk memberikan penguatan, gitu loh. Jadi saya melihat kemampuan dan daya tempur dari tim yang sekarang ini mudah-mudahan lah, saya cukup yakin. Jadi siap perang bener ya? Oh siap perang. Siap perang. Kalau di Bang Uba Bang, di Insani
kalau ngomong koalisi kan termasuk, kalau partainya termasuk paling sedikit Paling ya. sedikit. Nah, terkait dengan struktur di tim itu latar belakangnya kebanyakan apa, Bang? Ya kita tentu kan ini amanat ya, peraturan KPU. Jadi harus ada pendaftaran tim kampanye tadi. Dan secara formal itu diambil dari partai. Kenapa? Karena tim kami ini sifatnya koordinatif. Tim kampanye itu tidak teknis. Dia Tidak teknis ya? Iya, karena dia memanage. Manajer itu nggak kerja teknis. Jadi dari ketua tim, kemudian bidang. Ini koordinatif. Nah, teknisnya apa? Di lapangan itulah tim sukses tadi. Jadi kalau misalnya hal seperti ini, tentu kita lebih mengikuti konsep, ya, secara konseptual tim kami itu apa, gitu. Ya, tim kami itu. Jadi dia bukan mengerjakan teknis. Jadi bagaimana dia mengkoordinasikan, bagaimana mensinkronkan semua program yang ada, itu digarap di tim kami ini. Baru kemudian nanti pendistribusiannya di lapangan. Di lapangan ada relawan, ada tim sukses. Inilah yang bekerja. Nah, seperti Bung Andi bilang tadi, memang tidak dikenal di KPU. Peraturan KPU tidak pakai tim ses. Tim ses itu ada di lapangan. Ya, tim relawan ada di lapangan. Nah, dari mana inputnya? Itu dari tim kami tadi. Jadi tim kami itu sifatnya itu membuat rumusan, ya, membuat agenda, apakah itu yang strategis, apakah itu yang taktis, kemudian diimplementasikan di lapangan. Saya kira itu. Iya. Bang Ade, ini Mas Agus, saya juga ini tuh Mas. Tim sukses itu saya mengibaratkan tim sukses itu tim marketingnya tukang jualan. Iya, tukang jualannya pasangan calon itu. Ya kan? Berarti kan jadi Bang Ade di sini manajer marketing lah kira-kira kan. Bagaimana harus memoles, ini menjualnya gimana kan itu. Iya, mungkin semoga ini ya. Kalau dari Bang Ade sendiri sebagai manajer marketingnya Pak Ansar Ahmad dan Bu Marlin. Jadi yang dijual dari Pak Ansar dan Bu Marlin itu apa? Baik, ini menarik ini. Ya, nanti semua yang khusus ini semua ya. Menarik. Tapi mungkin jangan ke visi misi ya kalau bisa Bang ya. Jadi apa yang dijual gitu loh. Baik, ini menarik. Pilkada langsung itu secara tidak langsung, suka tidak suka, mau tidak mau, kita menerapkan praktek-praktek marketing. Maka ada dalam teori itu sekarang ada namanya marketing politik. Marketing politik itu tidak diambil dari teori-teori ilmu politik, tetapi diambil dari teori-teori ilmu marketing. Saya ambil contoh paling sederhana, prinsip marketing itu 4P, itu yang kita kenal dalam buku-buku marketing. Apa itu? Pertama, produk. Maka kita harus mengenalkan kepada masyarakat produk kita. Produk kita itu apa? Figur. Misalkan kami jualan. Pak Ansar Ahmad punya pengalaman memimpin Kabupaten Bintan 10 tahun dan sukses. Buktinya apa? Infrastruktur dan beberapa hal lainnya. Kemudian produk berikutnya adalah visi misi. Ini saya nggak kampanye visi misi, tapi produk visi misi ini makanya kita susun berdasarkan pondasi-pondasi yang kuat, by data, kekinian, kemudian solusinya apa. Karena visi misi yang terbaik adalah visi misi yang paling dekat untuk menyelesaikan masalah. Maka produk yang harus kita marketingkan. Kemudian yang kedua adalah price. Price ini bagaimana kita seefektif dan seefisien mungkin bergerak untuk meyakinkan publik. Ya, bisa dengan cara bertatap muka, bisa dengan menggunakan media sosial dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, prinsip berikutnya ada place. Place ini ya kita mau main di segmentasi mana sih? Anak muda begini pendekatannya, orang tua begini pendekatannya, kepada segmen-segmen yang terdidik begini pendekatannya. Itu kita lakukan. Dan yang terakhir adalah promotion. Nah, promotion ini tentu karena ini juga dalam situasi pandemik, tentu banyak strategi yang kita adaptasi ya, yang kita beradaptasi dengan strategi ini. Namun kami tetap menggunakan strategi yang terbaik adalah tatap muka. Karena sampai hari ini masih tatap muka. Masih efektif ini, Bang? Karena hasil riset yang kami punya, masyarakat tetap yang paling menarik adalah bertemu langsung dengan paslon. Ya, makanya per hari ini kami sudah mengajukan izin, itu per hari ini, per jam ini lebih kurang 279 titik. Ya, Pak Ansar jalan hari ini. Pak Ansar ada di Karimun selama 5 hari sampai hari Minggu. Bu Marlin juga terus jalan karena kita yakini
tatap muka adalah cara terbaik untuk bisa meyakinkan publik. Nah, Yeah. yang kedua tentu dengan pendekatan media sosial. Nah, makanya produk-produk media sosial, produk kampanye kami desain sedemikian rupa dengan bentuk desain grafis, dengan bentuk audio visual, dengan bentuk video-video pendek. Ini loh yang akan kami lakukan. Nah, ini bagian promosi yang kami siapkan. Iya, di antara Pak Ansar dan Bu Marlin mudah jualan mana, Bang? Suruh milih salah satu misalkan. Lebih enak jualan mana? Kita harus menjual paket. Bukan, Pasangan kalau calon. misalkan di antara salah satu jualan Ya. satu-satu ini. Ya. Ya kalau jadi marketing tuh enak jualan mana? Bu Marlin atau Pak Ansar? Oh, jadi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ya. Iya. Ibarat kita menjual minuman ini, nggak bisa kita hanya jual airnya aja tanpa botol. Enggak, misalkan ini rasa jeruk, ini rasa ini Bang, rasa strawberry gitu ya. Enak yang jeruk atau strawberry kira-kira gitu. Oh enggak, karena dia tidak produk yang terpisah. Makanya kalau